Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan, saudara. Kita sekarang belajar firman Tuhan. Biarlah apinya turun. Sesi kedua. Ya, temanya khusus hari ini yaitu terus menyala. Artinya Tuhan rindu api Roh Kudus di dalam kita terus menyala, terus menyala, terus menyala, terus menyala, terus menyala, terus menyala. Saudara, tangkap dulu, saudara. Ya, saya percaya ini luar biasa. Yang pertama kita pelajari firman Tuhan seperti api yang membakar. Kalau saudara bisa tahu sebetulnya firman Tuhan itu seperti apa? Api, saudara. Seperti api, saudara. Yang apa? Yang bisa menyala, yang bisa berkobar-kobar. Yeremia 23 ayat 29 dikatakan, bukankah firmanku seperti api? Dikatakan, ya, firman Tuhan itu seperti api. Demikianlah firman Tuhan. Dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Kalau saudara dengarkan firman Tuhan dengan benar. Kalau saudara dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara, dengan hati yang lapar dan haus akan Tuhan, akan firman Tuhan, saudara datang dengan hati yang lapar dan haus, saudara. Ya, saya percaya sadar tidak sadar tiba-tiba itu dalam roh saudara itu mulai menyala, menyala, menyala. Tiba-tiba bisa seperti api, menyala, menyala, menyala. Beri tepuk tangannya lebih meriah, saudara. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Di sini dikatakan sungguh-sungguh firman Tuhan seperti api. Dulunya, saudara, sebelum baca firman, sebelum dengar firman, seperti ini biasa, berangkat biasa. Tapi waktu dengar firman Tuhan, tiba-tiba menyala seperti api. Saudara tanya semua yang mengikuti KKR 10 hari, khususnya juga yang UC dan ulang tahun, pasti mereka berkobar-kobar, menyala-nyala, saudara. Oh, terus sepanjang gereja kita mengadakan UC, semua peserta itu rohnya itu tiba-tiba menyala-nyala. Luar biasa sekali, saudara. Dulunya mungkin lemah, putus asa, saudara, tapi tiba-tiba menyala. Luar biasa sekali, saudara. Dulunya sudah bosan mungkin, tapi sekali lagi, ya sudah tangkap dulu firman seperti api. Firman seperti api. Firman seperti api. Tangkapi sungguh-sungguh. Kita lihat dua orang murid Tuhan Yesus yang sedang lemah, yang sedang mau tinggalkan pelayanan menuju ke Emmaus. Lukas 24 ayat 32. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar, saudara? Ketika ia bicara, yaitu Yesus, saudara, dengan kita di tengah jalan. Dan ketika ia menerangkan kitab suci pada mereka. Dua orang ini, saudara, adalah termasuk di antara murid-murid semua yang sedang goncang imannya, yang sedang lemah, bahkan ingin meninggalkan pelayanan, saudara. Di tengah jalan, Tuhan Yesus gabung dengan mereka. Mereka aja sebetulnya nggak ngerti, tapi terus waktu berbincang-bincang, lama-lama setelah berbincang, satu saat mereka itu menyadari, bukankah waktu dia ngomong ini, wah, roh kita itu tiba-tiba menyala, roh kita ini tiba-tiba berkobar-kobar, bukankah ya mengalami seperti itu? Itu sebabnya seperti api. Akibat daripada itu, saudara, mereka itu yang dulunya lemah, mereka yang dulunya ingin undur, saudara, menyala lagi, kembali lagi ke Yerusalem, bersaksi lagi, melayani lagi. Tepuk tangan yang sangat meriah, saudara. Saya bersyukur waktu UC banyak sekali kesaksian-kesaksian. Ada yang sebenarnya sudah males, ya, bangun kelompok saya, sudah sekian lama kelompok saya gak ada apa-apa, bosan, males. Tiba-tiba, saudara, bangkit, tiba-tiba menyala, saudara. Dia berkata, aku bawa api ini, aku bangkitkan kelompok saya lagi. Dan luar biasa sekali. Maka saya berdoa supaya setiap saudara hari ini tangkap, setiap saudara dengar firman, setiap saudara baca firman. Saudara ingat, firman itu bisa seperti api yang menyala, menyala, nyala, nyala, menyala. Dengarkan firman dengan baik. Kalau mau ke gereja, saudara sudah lapar dan haus, mau dengar pesan Tuhan itu apa untuk saya? Karena firman selalu rema. Waktu saudara tangkap, saudara menyala, saudara akan dituntun oleh Tuhan dengan api
Roh Kudus. Tepuk tangannya meriah. Jadi bangun saudara, bangun tidur misalnya seperti itu saudara. Ya doa, pujian, penyembahan. Lalu saudara, ya dengarkan firman dengan lapar dan haus. Sehingga sejak pagi saudara, rohmu sudah bangkit saudara. Ada api Roh Kudus. Maka sejak perjalanan ya dari pagi sampai siang sampai sore, saudara itu punya api dalam hidup saudara. Saudara itu punya api saudara. Saya bicara luar biasa. Waktu dengar saudara dapatkan rema, tiba-tiba bangkit, tiba-tiba menyala saudara. Waktu mungkin di tengah-tengah ada juga waktu siang atau sore, saudara ada waktu juga tangkap suku-suku sampai dapatkan rema, maka akan menyala. Jangan lupa juga sebelum tidur saudara, firman Tuhan ditangkap, renungkan. Mungkin sudah lemah sepanjang hari bekerja, oh diisi firman, menyala lagi. Sehingga tidurnya ketemu dengan Roh Kudus, tidurnya ketemu dengan Tuhan, bukan ketemu dengan setan saudara. Amin saudara. Sebelum tidur, khususnya saat berangkat ibadah seperti ini, saudara dengan hati yang rindu, diberkati firman, dapat petunjuk dari firman, saudara diberkati. Tepuk tangannya lebih lagi. Nah, maka saudara jangan biarkan apimu padam saudara. Terus api itu gak boleh padam. Tema Yusi kali ini, jangan sampai padam. Setiap hari imam harus terus nambah saudara. Oh, bahan bakarnya, merawatnya, terus menyala, terus menyala, terus menyala. Jangan sampai ya padam. Markus 4 ayat 16-17. Demikian juga yang ditabur di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman dan segera menerima dengan gembira. Menerima dengan gembira saudara. Menyala maksudnya. 17. Tetapi mereka tidak berakar saudara. Dan tanah yang tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan, penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad saudara. Tuhan Yesus berperumpamaan, ya bagaimana dengarkan firman. Salah satunya saudara, karena tanahnya yang gitu saja, mereka itu dengar firman, wah gembira, wah menyala saudara, berkobar saudara. Tapi sayangnya ya enggak tahan lama. Di rumah ada masalah, lalu di tempat kerja ada masalah, ada ini dan itu. Ya ketemu dengan orang lain ada masalah. Saudara hati-hati, kadang-kadang itu bisa membuat padam. Saya doakan setiap saudara tetap menyala, tetap menyala, tetap menyala saudara. Oh jangan hanya sebentar, jangan hanya waktu dengar firman, terus api itu menyala, tahan lama, selalu menyala, selalu menyala saudara. Maka Tuhan berkatakan, renungkan firman-Ku siang dan malam. Bukan waktu ya baca firman, bukan waktu dengar firman seperti ini. Terus senantiasa renungkan si dianya Tuhan ya saudara. Jangan renungkan yang lain saudara. Agar saudara kan menyala, 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 menyala. Kita baru ulang tahun ke-32. Saya bersyukur saudara semua yang sudah ikut sejak awal tahun. Ada Pak Tek Butek dari tahun pertama sampai tahun ke-10. 10 tahun. Kalau saudara cari fotonya, gedung kita masih ada. Di tembok selalu di ayat itu ditulis, jangan kerajilanmu kendor. Jangan sampai biarlah rohmu menyala-nyala, 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 menyala-nyala. Dan layanilah Tuhan. Saya juga katakan sekali lagi, itu rema bagi kita. Jangan ada yang kendor, jangan ada yang kendor, jangan ada yang kendor. Biar rohmu menyala. Kalau sempat kendor, sekarang nyala saudara. Ya, jangan kadang-kadang, nyala terus saudara. Jangan izinkan pada saudara. Setelah itu melayani Tuhan. Karena hanya dengan roh yang menyala, hidup kita berhasil. Dengan roh yang menyala, pelayanan kita berhasil. Dengan roh yang menyala, api Roh Kudus yang menyala, pekerjaan kita bisa berhasil. Ya, tepuk tangannya lebih meriah. Saudara lihat, saya pribadi juga sama. Saudara,
tidak mau izinkan apinya padam. Mungkin selama saudara di sini ada mungkin yang 1 tahun, tapi ada yang mungkin 5-10 tahun, ada yang 32 tahun. Saudara masih lihat, saya enggak izinkan api itu padam. Saya terus berusaha, api menyala, menyala, menyala. Kira-kira Pak Ubajad ada masalah atau enggak? Ada enggak? Pasti ada. Gereja mengalami masalah, pasti ada. Tapi jangan sampai menjadi kendor. Biarlah roh kita menyala-nyala, 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 saudara. Oh, itu sesuatu yang luar biasa sekali, saudara. Datangkan kasih karunia. Hidup itu mantap. Hidup itu pantang menyerah. Hidup itu penuh dengan kemenangan dan keberhasilan daripada Tuhan, saudara. Ya, waktu dengar firman Tuhan itu langkah pertama. Itu mudah, saudara. Dengar firman menyala, itu mudah, saudara. Katakan, saudara. Dengar firman pertama menyala, itu mudah, saudara. Tetapi kalau tetap menyala, itu hebat. Itu hebat. Itu hebat. Kalau saudara tetap menyala, itu hebat. Maka api di bait Allah harus terus menyala. Kita ini bait Allah. Tuhan rindu. Ya, jangan izinkan kerajinnya kendor. Terus menyala. Terus menyala. Terus menyala. Terus menyala. Terus menyala. Terus menyala. Dalam pernikahan, api cinta, api selamat terus bangkitkan menyala. Dalam pekerjaan, pertama kali kerja, dalam pelayanan, pertama kali menyala. Tapi jangan yang pertama. Terus menyala. Terus menyala. Terus menyala. Terus menyala. Sampai sekarang terus menyala. Jujur kalau ada yang sedang kendor, firman Tuhan itu tanggal pagi. Jangan izinkan, bangkit menyala. Lalu layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita bisa belajar dari Musa, saudara. Kalau saudara perhatikan kehidupan Musa, itu luar biasa. Sebelum lahir, dia sudah punya rencana dari Tuhan, saudara. Saat itu semua bayi kalau lahir di Mesir, yang laki-laki dibunuh semua, saudara. Tapi Tuhan punya rencana dalam kehidupan Musa. Semua orang itu punya rencana Tuhan. Ya, sejak sebelum kita lahir. Lalu dia bisa dilindungi. Lalu dia bisa diselamatkan. Dialihkan. Bahkan akhirnya diambil sama putri Firaun. Dijadikan anak. Dia dewasa 40 tahun. Wah, di istana. Wah, luar biasa. Jadi jenderal. Luar biasa, saudara. Tapi ya, karena dia merasa hebat, sempat bunuh tentara Mesir. Ketahuan dia takut, akhirnya terpaksa melarikan diri di padang gurun. Di padang gurun 40 tahun. Adanya apa, saudara? Mbek saja, saudara. Adanya apa, saudara? Ya, rumput kering saja. 40 tahun. Saya enggak tahu. Ya, mestinya dia bergumul. Mungkin juga Musa sudah mikir enggak ada apa-apa lagi. Dulu jenderal, dulu di istana, sekarang di padang gurun. Adanya hanya padang gurun kering. Adanya hanya apa? Saudara, embek. Tapi saat seperti itu, Tuhan datang. Dalam apa? Semak yang tiba-tiba nyala. Keluar apinya. Semaknya tidak terbakar. Tapi ada api. Dia penasaran. Dia datang, saudara. Lalu Tuhan berkata, tempat ini kudus. Lepaskan surmu. Lalu singkat cerita, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Lalu ada panggilan ilahi. Supaya dia bangkit. Supaya dia kembali ke Mesir. Supaya dia bawa umat Allah keluar dari perbudakan Mesir. Supaya dia memimpin bangsanya. Sejak saat itu api menyala lagi. Betul? Kalau apinya terus padam, selamanya mungkin sampai mati di padang gurun. Saat itu menyala. Dia bangkit lagi dengan api Roh Kudus. Apinya Tuhan kembali, saudara, ke Mesir menghadap Firaun. Saudara, ada api kuasa dari Tuhan menyertai. Ya, Firaun dipaksa dengan 10 tulah yang terjadi. Hanya mau tidak mau dilepaskan. Dia pimpin bangsa ini, saudara. Ada api Roh Kudus, ada kuasa Tuhan yang berkarya, ada kekuatan, ada kemenangan, ada kemenangan, ada kemenangan. Saya doakan kalau ada di antara saudara
dulunya menyala, tapi karena pergumulan di padang gurun, karena terus adanya nyampe saja. Mungkin saudara sempat lemah, mungkin saudara sempat ngalami saudara hampir padam. Tapi biarlah hari ini saudara ketemu dengan firman yang menyalakan hatimu kembali. Apalagi saudara ikut KKR, apalagi saudara ikut Yus, menyala, kembali lagi menyala dan layani Tuhan. Amin saudara. Keluaran 3 ayat 1 dan seterusnya. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Jitro, mertuanya Imam Midian. Sekali ketika ia mengiringi kambing domba itu seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api, ya, yang keluar dari apa? Semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat ini. Mengapa tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah di tengah-tengah semak duri, katanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Sejak saat itu pertemuan dengan Tuhan, sekali lagi bangkit, menyala lagi, layani lagi, dipakai oleh Tuhan, jadi pemimpin besar yang selamatkan bangsanya, menyala. Saya juga katakan pada setiap saudara, ini waktu yang luar biasa sekali. Saatnya Tuhan bangkitkan anak-anaknya, menyala. Saudara akan bisa dipakai Tuhan. Yang paling kecil jadi kaum yang besar, yang paling lemah bisa jadi bangsa yang kuat, menyala kembali. Sekalipun mungkin dulunya mengalami semak duri, saudara. Markus 4 ayat 19. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Semak duri ini berbicara apa, saudara? Waktu Tuhan beri perumpamaan tadi, benih yang ditabur, semak duri ini berbicara 3. Yang pertama adalah apa? Kekhawatiran akan dunia ini. Khawatir. Oh, kalau orang sudah khawatir, apinya pasti padam. Enggak mungkin bisa menyala. Bahaya sekali saat pandemi seperti ini, saudara, krisis ekonomi. Kalau hati-hati bisa khawatir tentang keuangannya, bisa padam. Apalagi COVID, apalagi yang sedang kena, itu intimidasi luar biasa. Saudara bisa padam dalam nama Tuhan Yesus. Jangan mau itu memadamkan, kalahkan, nyalakan api, bakar api kekhawatiran. Ini tepuk tangan yang meriah. Juga tipu daya kekayaan. Apa artinya? Ditipu oleh kekayaan dunia. Dulunya Tuhan nomor 1, sekarang jin nomor 1, sekarang uang nomor 1, sekarang kenikmatan dunia yang dikejar beda, ditipu oleh dunia, dianggap ini lebih penting. Padahal nomor 1 adalah Tuhan. Di dunia ini hanya sementara, sehingga akhirnya enggak lagi melekat pada api yang sesungguhnya. Makin padam karena apa? Tipu daya dari dunia, diseret, dibawa sehingga jauh dari Tuhan. Saudara, kalau ada yang jauh dari Tuhan karena tipu daya dunia, kembali pada Tuhan, kembali pada Tuhan, kembali pada Tuhan, kembali. Tepuk tangan yang meriah. Dan keinginan-keinginan akan hal yang lain. Mungkin ada keinginan lain lagi. Aku sudah jatuh cinta dengan itu. Sekalipun enggak seiman, ya sudah. Lagi mana Pak? Wes bacot cinta. Mungkin gitu, saudara. Atau yang lain dengan hobi. Sudah mulai punya keinginan yang lain. Sehingga tidak melekat pada sang api. Ya, yang kekal, saudara, hilang. Tapi hari ini saya doakan setiap saudara mengalami seperti Musa. Sekali dulunya semak, tapi sekarang menyala. Sekarang nyala, api Roh Kudus menyala. Dan saudara bangkit. Lah kita bisa belajar, saudara. Ya, dengan seorang yang luar biasa untuk bangkitkan. Bahkan jaga terus api itu menyala.
Kalau saudara ingin dipakai Tuhan hal yang besar, saat ini Tuhan akan bergerak luar biasa. Saudara belajar dari Kaleb, Yosua 14 ayat 10 dan seterusnya. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Ini perkataan Kaleb, saudara. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu pada Musa, saudara. Oh saudara, jadi dia sudah pernah dapat janji dari Tuhan, tempat yang diinjak mau diberikan oleh Tuhan pada dia. Janji itu sudah 45 tahun yang lalu, tapi dia tidak pernah lepas. Tapi dia tidak pernah mau putus asa. Dia tetap pegang. Dia tetap pegang. Hatinya tetap menyala. Dengan janji itu tetap menyala. Saat itu dia menghadap Yosua. Yosua, sudah 45 tahun aku pegang janji itu. Ini beri kesempatan. Kita baca dulu selanjutnya. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang yang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Umurnya dia, saudara, sudah 85. Jadi sejak umur saudara 40 dapat janji Tuhan. Saudara, terus pegang terus pegang terus. Setia mendampingi Musa. Musa sudah meninggal, ganti Yosua. Setia bergabung, setia terus pegang janji Tuhan. Umurnya sudah 85 tahun, saudara. Ayat 11, pada waktu itu aku masih sama kuatnya seperti pada waktu aku disuruh ya Musa pada waktu ini. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikian kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Dia berkata, kekuatanku sama, rohku tetap sama, tetap menyala-nyala. Saudara dengar firman Tuhan berkata, orang yang tawar hati kekuatannya kecil. Begitu tawar kekuatannya kecil, tapi begitu menyala kekuatan Tuhan itu bangkit. Kuasa Tuhan itu mengalir. Dia berkata, ya sudah 45 tahun pegang terus, tetap menyala, 10 tahun tetap pegang dengan menyala, 20 tahun tetap pegang dengan semangat, 30 tahun tetap pegang dengan menyala, 40 tahun tetap pegang dengan menyala. Sekarang sudah 45 tetap menyala. Saudara, orang tua, kalau saudara sudah mulai nggak punya pengharapan, wis tuwa, wis ora iso apa-apa, ya wis toh gitu, saudara pasti lemah. Roh saudara lemah, tubuh saudara lemah, kekuatanmu hilang, potensimu hilang. Belajar seperti Kaleb, saudara, sudah 85 tahun, bahkan 45 tahun doanya belum dijawab, janjinya belum menjadi kenyataan. Tetap pegang, tetap semangat. Tuhan pasti, Tuhan tidak pernah gagal. Tetap pegang seperti Kaleb. Biarlah hari ini kalau sudah mulai ada yang bangkit lagi. Umas mau dipakai, Tuhan luar biasa. Umas bisa dipakai, Tuhan luar biasa. Umas sudah punya pengalaman yang banyak, sudah makan asam garam yang banyak, sudah bisa dipakai lebih. Dan kalau saudara baca terus Yosua 7, dia maju Hebron. Semua sudah diperjuangkan tanah kanan, tinggal Hebron. Karena Hebron itu tinggalnya raksasa yang paling hebat, tempat yang paling subur, tapi masih dikuasai oleh musuh yang paling besar, yang paling hebat. Yosua saja belum berhasil. Dia umur 85 tahun, tapi punya api Roh Kudus. Dengan api Roh Kudus, umur 85 tahun, bawa senjata, pimpin jadi panglima perang, maju berperang, menghadapi musuh yang paling besar. Menang. Ayo Umas, bangkit. Jangan sampai merasa gak bisa apa-apa. Bangkit, doa-doamu, kesaksianmu, kelompok saya, bangun. Benar, bisa dipakai Tuhan. Jangan pikir gak bisa. Bisa. Saya sudah berapa ya? 67 ini mau masuk 68. Nanti Oktober saudara. Tetap saja gak mau saudara. Wah, sudah mau cicap, sudah mau 70 tahun. Saya gak mau. Visinya Tuhan malah beli 1 juta. Dulu mau pensiun mas kali 1 juta. 1 juta. Saya tertarik dengan Reinhard Bonnke. Salah satu orang dipakai Tuhan luar biasa. Dia juga saat itu sudah 70 lebih.
Dia berkata, sekarang menantuku dipakai luar biasa. Wah, maju terus, makin maju, makin maju. Oh, luar biasa. Sekarang menantuku dipakai luar biasa. Itu biasa bagi saya. Lalu dia ngomong gini, saya tetap akan lebih daripada menantuku. Saya akan tetap lebih dari menantuku. Saya akan tetap lebih dari menantuku. Saya akan tetap lebih dari menantuku. Dia nggak mau berpikir, sekarang ganti saja. Yang muda, aku sudah tua, nggak usah berkarya keliru. Paulus berkata, hidup itu Kristus. Ya, mati untung mahkota. Tapi harus kalau hidup berbuah. Hidup berbuah, bukan nunggu dipanggil pulang ke rumah Bapak, bukan. Api tetap menyala. Masih muda, menyala. Sudah tua, menyala. Sudah sangat tua, menyala. Nggak ada masalah, menyala. Ada masalah, menyala. Justru kalahkan masalah dengan api Roh Kudus. Tepuk tangannya lebih meriah. Saya percaya saudara akan lihat kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Ya, saya bersyukur sekali saudara, sungguh-sungguh ya, saat sebelum hari KKR UC, Tuhan itu berkarya luar biasa. Ada banyak kesaksian, stroke disembuhkan. Ini hanya yang WA loh saudara. Kalau yang di bawah direkam banyak sekali. Ada yang sekarang mulai menyala. Mau apa? Berjalan bersama Roh Kudus. Saat itu saya ajarkan, Roh Kudus sedang mengajari kita berjalan dengan Roh Kudus. Kita tidak bisa kenal Allah dengan sungguh-sungguh kalau hanya belajar teologi. Hanya belajar teologi masih pengetahuan otak. Kenal Tuhan itu harus hidup bersama, berjalan bersama Tuhan, baru bisa kenal. Orang nggak bisa kenal saya sungguh. Siapa obat sekalipun dengar, kalau enggak hidup bersama, kalau tidak pernah pergi bersama, kalau tidak pernah jalan bersama, nggak kenal. Hanya luarnya teori. Kita Presiden Pak Jokowi semua ngomong kenal. Itu bukan kenal yang dimaksudkan Tuhan. Kenal itu karena pernah dekat. Kenal itu karena pernah berjalan bersama. Baru kenal, sudah. Lalu dia terbakar. Dia ambil keputusan. Sejak saat ini, ya hanya belajar teologi enggak cukup. Harus juga hidup bersama Roh Kudus. Menyala. Nah, luar biasa, tepuk tangan sudah. Ya, misalnya dibangkitkan. Ada yang kena COVID, saudara. Sudah, mau ikut KKR 10 hari, daftar, malah kena COVID, saudara. Wah, dia isolasi, saudara. Tapi sekalipun kena COVID, ikuti. Untung ada online. Ikuti terus. 10 hari, ikuti terus, saudara. Kena COVID, ikuti, saudara. Lalu 2 hari, UC dan ikuti terus, saudara. Selesai 10 hari, selesai 2 hari, sembuh. Ada satu lagi justru malah melihat penglihatan. Ada terjadi gempa dalam pujian penyembahan. Terjadi kegerakan Tuhan yang luar biasa sekali, saudara. Saya rasa seperti gereja mula-mula. Satu kali pernah waktu mereka sedang doa, memuji, menyembah Tuhan. Tiba-tiba terjadi gempa, saudara. Wah, luar biasa sekali, saudara. Dan itu adalah gempa rohani. Itu terjadi kebangunan rohani yang luar biasa. Saya percaya itu sedang terjadi. Itu sedang dimulai. Saat ini sedang dimulai, saudara. Lalu ada banyak yang menghubungi saya, Pak, saya mulai melayani lagi. Ada yang, ya Pak, sekarang aku ikut yang Sabtu saja ya, melayani Sabtu ya. Ada yang, Pak, aku jam 6 ya Pak ya. Ada yang jam lain. Saya lihat setelah 10 hari dan Yusi mulai semua bangkit untuk melayani lagi. Dan saya bersyukur. Dan satu lagi yang banyak orang berkata, saya mau menjadi Elia akhir zaman, Elisa akhir zaman, yang dipersiapkan oleh Tuhan, yang dibangkitkan oleh Tuhan, yang bergerak, yang dipakai Tuhan untuk momen yang luar biasa. Saya dengarkan, sungguh-sungguh saya sangat tersentuh, tapi saya sangat diteguhkan. Ini waktu yang dahsyat, ini waktu yang luar biasa, ini waktu yang dahsyat, ini waktu yang luar biasa. Saya sempat ringkas sedikit. Yang pasti yang saya dapatkan yang pertama, kali ini sangat profetik, saudara.
Firman yang disampaikan itu sangat profetik, saudara. Satu dengan yang lain itu sungguh-sungguh. Bukan hanya saudara khotbah semangat saja, bukan hanya pengetahuan saja, tapi perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan, perkataan Tuhan, saudara. Karena saya sering mengalami, saudara, sedang dibawa ke level pengenalan Tuhan yang sungguh-sungguh. Sekarang dengar suara Tuhan itu sangat beda, sangat mudah. Tuhan sedang bawa level naik untuk persiapan. Dan pesannya Tuhan sedang bangkitkan Elia, Elisa, aik zaman, tepuk tangan yang luar biasa. Sedang diberi pengurapan double. Sedang diberi pengurapan double. 2 bagian roh itu sedang diberikan. Maka doa saya tadi seperti itu. Semua itu bisa menyatu seperti itu, saudara. Dan saya percaya, sekali lagi saja sudah tangkap. Ini waktu yang luar biasa. Saudara, kenapa? Tidak semua dibukakan oleh Tuhan. Banyak yang tidak nyadari. Ini saudara ya pandemi. Tapi sebetulnya Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang dahsyat. Tuhan sedang menjadi sesuatu yang dahsyat bagi kita, bagi gereja kita. Yesaya 60 itu rema, itu rema, itu rema, itu jelas sekali. Semua nyambungnya ke sini. Yesaya 60 rema. Saya bersyukur saudara, kemarin terakhir Tuhan ingatkan ini juga. Mayoritas enggak mengerti. Karena enggak itu loh, bangun. Hidup, bergaul, berjalan secara pribadi banyak. Tapi peganglah apa yang Tuhan katakan. Kemarin firman bicara seperti Musa dan Yosua. Saudara lihat khusus Yosua, semua tidak bisa ngerti. Semua marah bangga. Yosua dan Kaleb tetap saja pegang. Tetap saja pegang. Tetap saja pegang. Dipakai Tuhan. Jadi seperti Elia dan Elisa bisa tahu tuntunan Tuhan. Pegang saja, saudara. Oh, Elia itu hidup bergaul dengan Tuhan sungguh-sungguh. Selalu dengan perkataan Tuhan. Elisa juga sama. 50 nabi, tambah lagi 50 nabi. Yang 100 nabi gak percaya. Dengar saja, gak percaya. Diejek, ditertawakan, ngapain. Tapi Elisa tetap pegang. Tetap pegang. Tetap pegang. Tetap pegang. Yang 100 gak dapat apa-apa. Elisa dapat. Elisa dipakai. Tangkap saja, saudara. Saya sangat bersyukur. Ini hanya kemurahan saja. Bagi saya ini sangat-sangat luar biasa sekali. Hanya kemurahan Tuhan. Dan Tuhan sedang bawa level. Baik saya pribadi, baik gereja kita, semua pelayan Tuhan, semua jemaat. Saudara tanggapi, saudara akan lihat. Ya, dibawa level yang lebih tinggi. Karena ini saatnya tuaian besar-besaran. Tuaian besar-besaran. Kemuliaan Tuhan dinyatakan luar biasa, saudara. Ya, saya percaya itu pesan Tuhan. Sekarang saya ajak tangkap satu. Apa yang harus kita lakukan? Baru kemarin malam Tuhan itu bukakan banyak hal. Ya, Tuhan itu bukakan banyak hal. Pertama harus bersyukur. Tangkap ini sungguh-sungguh. Sekalipun yang mayoritas nggak nangkep seperti ini, nggak percaya, saudara. Ini pandemi kok malah itu nggak mungkin. Lalu setelah itu bangkit jadi terang. Tuhan bukakan saya begini, saudara. Janjinya kan Yesaya 60 terus, betul nggak? Akan apa? Bangsa-bangsa datang, tuaian datang. Kedua apa? Kelimpahan dari sebelah. Kekayaan bangsa-bangsa datang, betul nggak? Ketiga kemuliaan, Kedat, Nebayot semua bawa kambing domba dan semua dipersembahkan. Sehingga kemuliaan Tuhan penuhi rumah Tuhan, penuhi umat Allah, penuhi saudara. Kuncinya apa? Saudara dengar tadi. Tangkap pewahyuan, tangkap terang Tuhan. Tangkap Tuhan berkata, engkau hidup di tengah bangsa yang gelap dan kelam. Tapi ingat, terangku datang. Terang sudah disediakan. Tapi semua yang disediakan oleh Tuhan harus ditangkap. Harus diterima. Pengampunan disediakan di atas kayu salib harus ditangkap. Enggak otomatis dapat. Diterima dengan iman. Keselamatan terima dengan iman. Kesembuhan, ya kasih karunia terima dengan iman. Ini juga sama. Terima janji itu.
Lalu setelah terima, bangkit jadi terang. Bangkit jadi terang. Bangkit jadi terangnya gimana? Saya rasa Tuhan bukakan kemarin. Saya ada 3 minimal. Pertama, dengan membangun roh kita naik level. Doa, pujian, penyembahan, bergaul dengan Tuhan. Hanya kekuatan Tuhan yang bisa. Kekuatan manusia nggak bisa. Saya nggak bisa. Nggak ada pendeta yang bisa. Setiap pelayan Tuhan nggak bisa. SGG nggak bisa. Nggak mungkin ada yang bisa. Hanya terang Tuhan yang bisa kita nggak jadi gelap. Malah bisa menerangi. Hanya terang Tuhan. Hanya pengurapan Tuhan. Hanya roh Allah. Maka Tuhan berkata, ini tahun Roh Kudus. Bangun manusia roh. Sungguh-sungguh saudara. Pertama doa atau ibadah gitu ya. Ibadah bangun manusia roh. Kedua Injil. Beritakan Injil. Beritakan Injil. Beritakan Injil. Beritakan Injil. Kalau kita diurapi, dipenuhi, diam saja gak ada apa-apanya. Orang gak tahu kok. Yesus berkata, pergi. Beritakan Injil. Jadikan semua bangsa muridku. Beritakan. Bersaksi. Sekarang ada media. Saudara sangat cepat. Mau di mana bisa. Saudara dipakai luar biasa sekali. Beritakan. Itu baru kedua. Ketiga, sudah dengar ya. Pancarkan terang kasih. Pancarkan. Jadi sudah dengar ya. Doa atau manusia roh. Bangun roh kita. Kedua, beritakan Injil. Ketiga, saudara, berkati dengan kasih. Tabur berkat kasih. Nah, saya mau uraikan dikit karena ini penting sekali. Kalau tadi roh sudah saya jelaskan sedikit. Saya itu bersyukur Tuhan sedang bawa naik level. Sekarang dengan suara Roh Kudus jauh lebih mudah dari sebelumnya. Maka selalu rema. Itu bersyukur saudara. Saya doakan semua saudara. Ya, naik level dalam kepekaan. Naik level dalam pengurapan. Naik level di dalam pengenalan akan Tuhan. Naik level saudara dalam hikmat. Ini penting, hanya ini yang bisa. Kedua, beritakan Injil. Saya baru saja kemarin juga dengar kesaksian. Saya sangat tersentuh. Belum lama baru ada pertemuan. Saudara, ya hamba Tuhan. Lalu ada satu hamba Tuhan, dia bersaksi. Saya ikut datang. Lalu sementara istirahat, saya duduk. Lalu sebelah saya itu ada pemuda umur 14 tahun. Dia pikir oh ini diajak oleh papahnya. Dia pikir gitu, ini diajak. Untul bawang. Ini pertemuan Tuhan internasional. Ya sudah. Tapi setelah sesi lagi dia lihat. Anak muda ini diundang, dipanggil untuk bersaksi. Dia kaget. Disuruh bersaksi itu sebelah saya dulu. Tadi waktu di halaman. Lalu dia dengarkan. Dia dengarkan, dia kaget. Anak muda itu bersaksi bagaimana Tuhan pakai dia selamatkan jiwa. Tapi akhirnya dia berkata, saya itu menyesal. Tahun ini hanya bisa dapat 250. Hanya. Terlalu sedikit. Hanya 250. Biasanya lebih banyak. Lalu kuncinya gimana? Setelah itu dia tanya. Gimana caranya? Ya mudah aja. Satu doa. Bangun manusia roh, bergaul dengan Tuhan. Lalu minta, Tuhan, jiwa. Berikan jiwa Tuhan. Pakai aku Tuhan. Selamatkan jiwa. Lalu setelah itu bukan hanya doa. Sungguh-sungguh. Dia gunakan gadgetnya. Dia gunakan hidupnya. Hubungi orang itu. Didoakan. Diinjili. Diberi kesaksian. Diajak. Diperjuangkan. Hebat. Baru umur 14 tahun. 1 tahun 250 aja. Terlalu sedikit. Saya doakan. Rema dari Tuhan kita. Yang paling kecil. Menjadi kaum yang besar. Ribuan. Sekarang ribuan. Betul. Gak ada yang mustahil. Yang besar luar biasa. Saudara ingat satu lagi. Seorang hamba Tuhan. Saya cerita dulu aja ya. Cerita dia itu saudara orangnya sederhana.
ini hamba Tuhan. Tapi semangat untuk selamatkan jiwanya luar biasa. Api selamatkan jiwa luar biasa. Selalu hidupnya dipakai untuk selamatkan jiwa. Dan waktu dia sudah tua, hampir meninggal, dia setengah sadar gak sadar mengingat terus. 1 juta Tuhan, 1 jiwa lagi Tuhan, 1 juta, sama 1 juta, 1 jiwa lagi Tuhan, 1 jiwa. Keluarganya semua pikirnya ini mengingat. Tapi saudara tahu enggak? Itu bisa diucapkan ratusan kali lebih saudara. Terus setengah sadar dan sadar, sadar nggak sadar, selalu berkata 1 lagi Tuhan, 1 jiwa lagi Tuhan, 1 jiwa lagi. Salah satu anaknya pada detik-detik kematian ada di pangkuannya dia. Dia ini ayahnya ini papanya 1 juta, 1 juta. Ini kelihatannya Tuhan sungguh-sungguh 1 juta mau digenapi saudara. 1 jiwa lagi Tuhan. Lalu papanya itu ya tiba-tiba tumpangan tangan atasnya dia. 1 jiwa lagi Tuhan, 1 jiwa lagi Tuhan, 1. Bagi dia ini rema. Seperti waktu Elia lempar jubah kenabian. Ini lempar pengurapan, selamatkan jiwa, selamatkan jiwa. Itu aja jadi slogan hidupnya. Dalam hidup saya ada mandat dari Tuhan, selamatkan jiwa, selamatkan jiwa, selamatkan jiwa, selamatkan jiwa. Sekarang gerejanya baru berapa tahun ini, sekitar di keanggotaan sudah membaptis sekitar 50.000 jiwa. Setiap minggu 20.000 lebih. Siapa namanya? Rick Warren. Ada gambarnya kalau bisa dikeluarkan. Dia yang bersaksi. Kenapa? Urapan orang tuanya. 1 jiwa lagi. Kalau saudara berani tangkap, saya percaya sudah lihat kemuliaan Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah. Sekarang yang terakhir tadi saudara. Yang terakhir. Kasih. Saya bersyukur sekali. Saya percaya ini Roh Kudus yang bicara. Tuhan itu bukakan. Ada artikel. Saudara ya. Pada abad kedua. Saudara. Pernah ada wabah namanya Antonine. Wah itu di mana-mana saudara. Terjadi saudara. Luar biasa. Lalu abad ketiga. Ada wabah lagi seperti gini saudara. Namanya Cyprianus. Wah di mana-mana seperti sekarang corona. Terus abad 16 ada lagi wabah pes. Semua saudara. Lalu ada banyak survei. Ya termasuk bukan orang Kristen yang ada survei. Kenapa kekristenan sejak abad 1, 2, 3 maju terus. Yang didapatkan dia saat pandemi. Orang Kristen bangkit. Kasih, pancarkan kasih. Orang Kristen bangkit. Orang Kristen tidak lari. Orang Kristen tidak sembunyi. Orang Kristen berani bangkit. Beri jawaban. Tolong orang banyak. Sudah berani korban. Bangun tempat. Tolong orang banyak. Orang itu tersentuh. Saat seperti itu banyak orang butuh. Berani doa. Beritakan Injil. Kabarkan nama Tuhan. Keselamatan. Bantu mereka. Bantu mereka. Pancarkan kasih. Dengan doa. Dengan Injil. Dengan kasih. Bantuan. Itu yang membuat kekristenan maju luar biasa. Lalu saudara. Saya rasa saat ini juga sama. Saya juga sama. Kalau kita bangkit dari kasih. Saya rasa Tuhan mulai gerakkan. Tuhan bicara dalam hati saya. Kita bersyukur ada keluarga Allah peduli COVID. Banyak sekali. Sampai sekarang masih. Tapi masih kurang. Tuhan berkata bukan hanya itu. Masih banyak bisa dilakukan. Bahkan Tuhan aja. Selain kita, saya gereja setiap jemaat. Setiap jemaat. Setiap kelompok saya. Sekarang ini apa ya? Ini pesan profetik, saya percaya. Tuhan mengajak kita bangkit. Yesaya itu kuncinya. Terima terang, setelah itu bangkit pancarkan terang. Tadi dengan Roh Kudus, dengan Injil, firman, lalu dengan kasih. Kalau kita lakukan hebat. Saudara, Tuhan akan pakai.
Sekali lagi saja, bagi saya ini pesan profetik. Ini perintah profetik. Ayo, bangun manusia roh, beritakan Injil. Tapi yang satu ini, seringkali kita lupa juga. Mulai saja, sesuai dengan tempat saudara. Kalau saudara di dunia kesehatan, dokter, mungkin suster atau di rumah sakit, saudara sungguh-sungguh jadi terang. Kalau saudara guru, pelajar di sekolah, sungguh-sungguh jadi terang. Kalau saudara pengusaha, karyawan, di tempat kerja saudara, sungguh-sungguh pancarkan kasih. 3 hal ini. Yang terakhir itu jangan lupa, ini adalah perintah untuk jawaban pada waktu COVID. Saudara budayawan, saudara pejabat, saudara tentara, saudara pelajar, saudara ibu rumah, dimanapun Tuhan berkata, bangkit jadi terang. Kuncinya apa? Tuhan tuh berikan rema bagus sekali. Kuncinya hati nurani kita sampai, ya aku jadi terang di sini. Kalau hati nurani kita belum ngomong ya, kita itu belum jadi terang. Saya percaya ini perkataan ilahi. Tuhan mengajak kita masing-masing. Di mana kita ditempatkan. Pertama bisa keluarga. Kedua tempat kerja. Di kelompok saya atau dimanapun. Ayo, 3 tadi. Bangun manusia roh. Beritakan Injil Kristus. Pancarkan kasih Tuhan. Kalau kita berani seperti itu, sudah lihat. Sungguh-sungguh Tuhan besar. Sungguh-sungguh kelimpahan besar. Sungguh-sungguh kemuliaan besar. Benar, saja. Siapapun, saudara. Ayo melangkah. Ini sekali lagi. Ini adalah perintah profetik atau pesan profetik yang Tuhan berikan saat ini. Kita sudah diperlengkapi luar biasa. Ada saatnya luar biasa. Abad kedua, anak-anak Tuhan bangkit jadi terang. Ya, terjadi Tuhan besar. Abad ketiga, saat juga ya pandemi bangkit jadi terang. Ada Tuhan besar. Abad 16 terjadi lagi. Bangkit jadi terang. Saya doakan. Sekarang abad keberapa ya? 21 ya? Betul ya? Abad 21. Bangkit jadi terang. Saya ajak saudara. Ya, saya ajak saudara tangkap. Setelah UC ulang tahun ini. Ini pesan profetiknya. Sampai sekali lagi. Kita nyadari ya, hati kita. Tidak merasa tuh, aku jadi berkat di tempat di mana Tuhan tempatkan. Kalau itu di sekolah, kalau itu di rumah sakit, kalau itu di pemerintahan atau di manapun. Sudah pakai gereja Tuhan, anak-anak Tuhan. Jadi terang untuk bangsa kita tercinta Indonesia. Bahkan Tuhan akan pakai jadi terang untuk bangsa. Sudah akan lihat Tuhan berkarya secara luar biasa. Kita pujikan satu pujian. Menanggapi panggilan Tuhan ini. Semua panggil berdiri. Bangkitkan aku. Jadikan aku hamba-Mu yang setia. Jadikan ini doa kita saudara. Bangkitkan aku. Jadikan aku hamba-Mu yang berkenan. Bangkitkan aku Tuhan. Bangkitkan setiap kami Tuhan. Bangkitkan aku. Jadikan aku hamba-Mu yang setia. Bangkitkan aku. Bangkitkan aku. Jadikan aku hamba-Mu yang berkenan. Semua datang pada Tuhan, saudara. Semua datang pada Tuhan. Ada panggilan daripada Tuhan. Terima terang dari Tuhan. Terima terang dari Tuhan. Oh, bersyukur pada Tuhan. Kalau Tuhan boleh pilih kita untuk jadi alatnya. Terima terang dari Tuhan. Terima pewahyuan Tuhan. Terima pengurapan Tuhan. Terima saudara. Bahkan pengurapan yang double. 2 bagian dari roh Elia.
Tuhan berkata, saat ini Tuhan sedang bangkitkan Elia, Elisa zaman. Bangkitkan untuk dipakai jadi jawaban. Tuhan sedang bangkitkan Musa, Yosua untuk jadi jawaban. Orang pasakar minta, saudara minta. Jangan izinkan ada yang padam rohmu. Bangkitkan saudara. Oh, Tuhan sedang berkata, jangan biarkan semangatmu kendor. Covid tidak bisa menghalangi kita. Covid tidak bisa menghalangi gereja Tuhan. Covid tidak bisa menghalangi saya dan saudara. Katakan kepada Covid, engkau tidak bisa menghalangi. Oh, roh Allah menyala. Roh Allah menyala. Kobarkan saudara, kobarkan. Itu pesan Tuhan. Jangan biarkan padam. Kalau padam bangkit lagi. Terima. Tuhan hambamu sekali lagi doakan semua jemaat yang di onset maupun yang di online. Apinya tidak padam. Oh, apinya menyala. Oh, jangan sampai padam. Iblis menginjak-injak. Oh, biar menyala. Iblis akan terbakar kalau berani mendekat. Terima api. Dalam namamu Tuhan Yesus, hambamu impartasikan sekarang. Impartasikan untuk semua jemaat. Oh, selain yang ikut peserta UC saat ini dalam nama Tuhan Yesus, hambamu impartasikan 2 bagian dari roh Elia. Terima. Katakan aku terima. Aku terima mandat. Aku terima panggilan. Aku terima. Ada pengurapan yang besar sedang mengaliri yang tidak bisa diam. Ada api yang membakar dosa, yang membakar kenajisan, yang membakar kelemahan, yang membakar kemalasan, yang membakar, yang padam dinyalakan. Menyala api Pentakosta. Menyala. Tuhan, hambamu juga doakan saat ini. Bangkit dalam doa, ibadah, bangun manusia roh. Bangkit di dalam roh. Oh, beritakan Injil. Selamatkan jiwa. Bersaksi. Oh Tuhan, urapi. Oh, pancarkan kasih. Oh, bagikan kasih. Oh, supaya kami Tuhan dimanapun berada, pancarkan kasih. Orang melihat api kasih. Orang lihat api Tuhan. Orang melihat kemuliaan Tuhan. Orang berbondong-bondong datang. Tuhan senang. Oh, kelimpahan dari sebelah didatangkan. Kekayaan bangsa-bangsa didatangkan. Orang lapas, segala lapas. Bangsa kita bisa melihat Kedah Nebayot berbondong-bondong datang. Tuhan besar, kebangunan besar. Terima urapan itu. Terima. Bapak juga doakan yang sakit disembuhkan saat ini Tuhan, supaya kami pakai Tuhan, lakukan tugasmu ini. Kami tahu Tuhan, tugas yang sangat mulia. Saatnya kalau hal yang sangat besar, yang kekurangan diberkati, supaya jadi berkat, rumah tangga dipulihkan, supaya jadi kesaksian setiap kami. Terus Tuhan hidup bergaul, berjalan bersama Tuhan. Ada pewahyuan, berjalan dalam pewahyuan, berjalan dalam pengurapan, berjalan bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami boleh menjadi manusia Allah, manusia roh, manusia ilahi di tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Semua bersyukur Tuhan. Terima kasih, aku diterangi dan sungguh bangkit dalam terang. Doa, Injil, kasih. Doa, Injil, kasih.
doa, Injil, kasih. Injil. Terima kasih. Angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Diberkati saudara Tuhan. Diberkati oleh firman Tuhan ini. Diberkati dengan api dari Tuhan. Diberkati dengan level yang lebih tinggi. Diberkati dengan karya Tuhan yang luar biasa. Diberkati keluargamu, kesehatanmu, pertumbuhan iman rohani, kesaksian pelayanan. Diberkati studi atau pekerjaanmu, keuanganmu, seluruh kehidupanmu. Diberkati dan jadi berkat. Dan anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus, persekutuan dalam Rohnya yang kudus, yaitu Roh Kudus, sampai selama-lamanya. Saudara diberkatikan bersama. Amin.